Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyuntikan intravena atau IP. Alat yang digunakannya adalah yang pertama toniquet untuk membendung vena agar bisa terlihat dengan mudah, dan spet Adapun obat-obatan yang diperlukan ada yang berbentuk pial dan ampul. Dan perlu aquabides dan perlak, kemudian handscoon dan alcohol swab Nirbecken. Kemudian tata cara injeksi IP. Sebelum itu, pastikan order dan identifikasi pasien. Komunikasikan ke pasien bahwa kita akan melakukan tindakan intravena, apa tujuannya. Seperti yang kita tahu, IP ini untuk memasukkan obat yang dimasukkan melalui pena. Setelah semua persiapan, kemudian cuci tangan terlebih dahulu, kemudian siapkan obat, cuci tangan kembali, kemudian pasang perlak, kemudian pastikan lokasi injeksi. Setelah kita pastikan, kemudian pasang toniquet. Setelah dipasang toniquet, kemudian pasang handscoon. Setelah handscoon dipasang, kemudian kita akan melakukan penusukan pada pena. Sebelum itu, disinfeksi area penusukan. Disinfeksi dilakukan secara meningkar. Setelah itu, masukkan obatnya. Pastikan penanya. Sudut penusukan intravena 20-30 derajat. Lakukan penusukan. Lakukan aspirasi terlebih dahulu. Jika ada darah yang keluar, maka sudah tepat ke pena. Kemudian buka toniquet, kemudian injeksikan secara perlahan. Setelah obatnya masuk, kita cabut dengan menahan lokasi penusukan menggunakan kapas alkohol, kemudian cabut jarum, kemudian buang spet ke safety box, kemudian tekan luka, pasang plester agar darahnya tidak
kemana-mana. Injeksi intravena sudah selesai, kemudian bereskan alat, buka handscoon, sambil komunikasi dengan pasien. Kemudian cuci tangan. Setelah itu dokumentasi semua tindakan yang dilakukan, termasuk obat yang kita masukkan, bagaimana cara memasukkannya, berapa banyaknya, dan waktu memasukkan obat, bagaimana respon pasien setelah memberikan obat. Tata cara injeksi intramuskular atau IM. Intramuskular adalah memasukkan obat melalui injeksi, melalui jarum, nanti ke jaringan otot pasien. Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama yaitu SPED. Ada 3 macam SPED, ada yang 5 cc, 10 cc, dan 3 cc. Terus juga ada obat sesuai order, kemudian pengencernya, kemudian alkohol swab, terus ada perlak, kemudian handscoon, dan ada nirbecken. Tata cara untuk injeksi IM. Nah, yang pertama yaitu sebelumnya pastikan order dokter, obatnya apa yang diberikan, berapa, dan kapan diberikan. Juga setelah dipastikan order dokter, pastikan benar dalam pemberian obat, dan kita konfirmasi kepada pasien, jelaskan kepada pasien apa tujuan dari tindakan, lalu di mana posisi yang akan disuntik, dan apa obat yang akan diberikan. Kemudian kita cuci tangan. Kita anggap sudah cuci tangan ya. Setelah cuci tangan, kemudian siapkan obat. Encerkan dulu obatnya. Bisa menggunakan dengan SPED 10 cc dengan pengencernya yaitu Aquabides. Nah, obatnya sudah diencerkan. Obatnya sudah dimasukkan ke dalam SPED. Kemudian cuci tangan kembali. Kemudian posisikan pasien. Jangan lupa pakai alas dan dekatkan nirbecken. Kemudian pasang handscoon. Kemudian disinfeksi area yang dipilih untuk penusukan. Kemudian disinfeksi dengan cara memutar. Kemudian ambil obatnya, cubit, kemudian cubit area penusukan, kemudian tusukkan jarum dengan sudut 90 derajat. Pegangnya seperti pena, kemudian tusuk. Setelah ditusuk,
Kemudian aspirasi, apakah ada darah yang keluar. Kalau tidak ada darah, suntikan obatnya sampai cairan habis, kemudian cabut speed perlahan sampai menahan di daerah penusukan, kemudian speednya buang ke safety box. Kemudian bereskan alat, lepaskan handscoon, kemudian cuci tangan. Setelah itu dokumentasikan apa yang tindakan sudah diberikan. Kemudian selanjutnya tata cara injeksi subkutan. Subkutan ini biasanya memasukkan obat-obat kayak untuk pasien-pasien dengan DM bisa menggunakan sped, sped 5 cc atau 3 cc, menyiapkan obat sesuai order, pelak, handscoon, alkohol swab, nirbecken. Selanjutnya, pelaksanaan injeksi subkutan. Tata cara subkutan yang pertama itu pastikan ordernya, identifikasi pasien dulu dan komunikasikan kepada pasien apa yang akan kita lakukan, tujuannya, apa yang diharapkan, apa obat yang akan dimasukkan. Setelah itu cuci tangan, kemudian siapkan obat, kemudian encerkan obat, kemudian masukkan obat dari ampul ke spek, kemudian cuci tangan kembali. Posisikan pasien, posisikan pasien duduk dan rileks. Injeksi pada bagian luar lengan. Kita akan suntikan area deltoid. Nah, kemudian pasang handscoon, komunikasikan kepada pasien. Kita akan segera melakukan tindakan melakukan disinfeksi area injeksi, memakai alkohol swab dengan melingkar. Setelah disinfeksi, kemudian lakukan injeksi. Sudut untuk SC, sudutnya yaitu 45 derajat. Cubit untuk mengumpulkan, kemudian masukkan dengan sudut 45 derajat. Setelah itu lakukan aspirasi. Lihat apakah ada darah atau tidak. Jika tidak ada darah maka sudah tepat, maka kemudian itu suntikan secara perlahan, masukkan sampai obat habis, kemudian cabut jarum secara perlahan. Jarumnya buang ke safety box.
Setelah itu injeksinya sudah selesai. Perhatikan respon pasien, kemudian buka handscoon. Bereskan peralatan. Jangan lupa cuci tangan dan dokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya tata cara injeksi intrakutan. Peralatannya itu pad 1 cc, nanti bertujuan untuk tes alergi. Kemudian obat sediaan, kemudian diencerkan pakai aquabides. Selanjutnya kita butuh perlak, handscoon, alkohol swab, kemudian nirbecken. Langsung saja tata cara intrakutan. Tata laksana injeksi intrakutan ini untuk mengetes alergi. Sebelum melakukan tindakan, yaitu cek order, komunikasikan kepada pasien, jelaskan tindakan, hasil yang diharapkan, tujuannya, area yang akan ditusuk, obat apa yang diberikan, kemudian ambil alat cuci tangan, kemudian identifikasi pasien, kemudian memilih lokasi penusukan. Karena intrakutan memasukkan pada area dermisnya saja. Kemudian pasang handscoon. Handscoon sudah terpasang, kita akan memasukkan obat sebelumnya, yaitu disinfeksi area penusukan dengan cara melingkar berlawanan arah jarum jam. Kemudian ambil obat yang telah disediakan. Masukkan obat. Komunikasikan pada pasien bahwa penyuntikan ini akan sedikit perih. Sudut yang digunakan yaitu 15 derajat. Kemudian tusukan 15 derajat pada kulit area dermis. Kemudian masukkan obatnya. Nah, biasanya seperti ada gelambung pada kulit. Nah, itu berarti obat sudah masuk. Kemudian cabut pelan-pelan. Setelah itu buang spad ke safety box. Setelah itu buka handscoon. Kemudian bereskan alat. Setelah itu cuci tangan. Jangan lupa dokumentasikan setelah tindakan yang dilakukan. Setelah itu kita menandai lokasi IC untuk evaluasi respon pasien dan jamnya. Setelah rentang waktu yang dilakukan, setelah itu cek kembali apakah ada pembengkakan, merah, gatal-gatal,
pada kulit pasien. Berarti jika tidak ada, maka tidak ada alergi. Nah, itu tata cara injeksi IP, IM, SC, dan IC.